Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, hari ini saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang cara atau panduan praktis mengoptimalkan air untuk tugas administratif dan visual kreatif atau bisa disebut sebagai seni prompting efektif. Yaitu yang pertama, bagian 1, efisiensi administratif. Mengapa prompting itu sangat penting dalam pembuatan seperti Gemini? Karena yang pertama itu adalah produktivitas maksimal. Ya, yang pertama itu AI dapat mengerjakan tugas administratif yang membosankan dalam hitungan detik, memungkinkan Anda fokus pada pengambilan keputusan strategis. Terus yang kedua, standarisasi kualitasnya. Dengan teks perintah, prompt itu harus tepat. Hasil pekerjaan seperti surat dinas dan laporan akan memiliki nada dan format yang konsisten setiap saat. Formula fix untuk admin, persona untuk diri sendiri maksudnya. Tentukan perannya. Peran I misalnya bertindak sebagai sekretaris profesional. Instruksinya, gunakan kata kerja yang jelas, misalnya buatkan dengan ringkas dan teratur. Yang ketiga, dengan konteks sertakan detail latar belakang audiens dan tujuan utamanya. Serta formatnya. Formatnya itu harus berbentuk output seperti tabel atau daftar poin atau surat-surat resmi. Lanjut tentang notulensi rapat otomatis. Ubah catatan mentah yang berantakan menjadi notulensi profesional secara instan. Minta I mengetat keputusan utama, daftar action item dengan penanggung jawab, format singkat yang siap dibagikan ke seluruh tim. Ini adalah perbandingan form yang kurang efektif, ya, yang kurang yang buruk misalnya. Di sini ada perbedaannya, yaitu yang pertama tentang contohnya tugas administrasi, yaitu surat undangan. Surat undangan biasanya kita tulis form yang kurang efektif atau yang buruk, biasanya bikinin undangan rapat buat Senin besok. Nah, itu tidak baik, ya, kurang efektif form itu. Jadi sebaiknya form yang dikatakan efektif seperti ini kalimatnya. Bertindaklah sebagai admin kantor, buat surat undangan resmi untuk rapat evaluasi bulanan di aula A, Senin tanggal 15 Januari pukul 9 dan menggunakan bahasa formal, ya. Itu form yang efektif daripada membuat form yang kurang efektif atau buruk, nanti hasilnya tidak sesuai dengan permintaannya kita. Terus langsung ke ringkasan data. Ringkasan data seperti merangkum file PDF. Merangkum file PDF laporan ini biasanya keluarnya nanti tidak sesuai. Ya, jadi form efektif yang bagus, formnya itu sebagai analis data buat ringkasan eksekutif dari laporan ini dalam 5 poin utama, fokus pada angka pertumbuhan dan resiko utama. Terus lanjut di bagian kedua yaitu gambar. Ini contoh gambar yang memikat. Contoh kunci gambar yang memikat yang seperti tadi yang kita ambil dari formnya. Jadi harus memiliki spesifisitas kamera, gunakan kata kunci seperti 85 mm lens, f atau 1.8 inci atau makro fotografi untuk detail tingginya. Terus pencahayaannya atau lighting, golden horn, cinematic lighting atau volumetric box menciptakan suasana yang emosional. Jadi kalau
Kalau misalnya ibu-ibu mau minta gambar, mau buat form gambar sekolah ini baru, jadi kuncinya bisa ambil dari ini, dari intensitas kameranya, pencahayaannya juga bisa ditulis. Terus palet warna, tentukan nuansa warna seperti background neon, chromatic blue atau pastel. Serta gaya artistiknya juga disebutkan. Tentukan apakah cyberpunk, minimalis, outpainting atau hyper realistik. Jadi disebutkan mau seperti jenis apa, biar nanti gambarnya itu di formnya atau di hasil gemininya biar sesuai dengan harapan kita. Lanjut. Ini contohnya galerinya yang sudah diciptakan dari Gemini Eye. Ada teknologi masa depan contohnya seperti ini, dan profesional contohnya seperti ini. Kekuatan pencahayaan, emosi dalam setiap piksel. Pencahayaan golden hour secara psikologis memberikan rasa tenang dan keindahan yang mendalam. Penggunaan teknik ini dalam form visual terbukti meningkatkan tingkat interaksi audiens di media sosial hingga 40%. Berikut adalah alur kerja literasi formnya. Yang pertama yaitu identifikasi. Tentukan tujuan spesifik tugasnya. Jadi tujuannya apa? Misalnya ingin gambar kartun. Jadi itu tujuannya harus diterangkan sungguh di sana. Kartun seperti komik. Jadi tujuannya ini harus spesifik di bagian identifikasi. Terus susun form awalnya menggunakan speak. Yang ketiga, analisis hasil AI, apakah sudah sesuai evaluasinya. Cara kerjanya formnya di Gemini AI. Yang terakhir yaitu tentang perbaikan. Nanti bisa juga kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginan kita, itu juga bisa diperbaiki lagi formnya. Lanjut. Sudah, sekian dari saya tentang materi seni form ting AI. Mungkin rekan-rekan dulu ada yang mau ditanyakan tentang seni form ting efektif. Tanya dulu. Oh ya, Bibi silakan. Ada yang mau ditanyakan? Apa saja jenis-jenis prompt yang biasa kita pakai dalam sehari-hari? Jenis-jenis form yang biasa kita pakai itu biasanya kita sebagai pemula itu memakai form instruktif, yaitu form memberi perintah. Yang kedua itu form deskriptif, yaitu memberi konteks. Terus yang ketiga form kreatif atau mediasi. Yang keempat itu form analisis. Yang keempat itu form analisis. Yang keempat itu adalah form analisis, yaitu rantai pemikiran. Terus yang kelima itu biasanya memakai role based form atau bermain peran. Itu jenis-jenis form yang kita bisa pakai untuk sebagai pemulanya. Terus ada lagi yang mungkin ditanyakan untuk rekan-rekan guru yang belum mengerti. Sudah selesai ya. Terima kasih untuk presentasi hari ini tentang seni form efektif. Yang lebihnya saya mohon maaf mungkin ada kekurangan tentang cara mempresentasikan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.